dengan video pembelajaran matematika, di mana kita masih mempelajari bab 1 tentang bilangan. Untuk video ini adalah video bagian 4 yang akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian bilangan pecahan itu silakan dibuka bukunya halaman 26 dan 27. Jadi kita akan membahas di buku kalian tuh halaman 26 dan 27. Bagi yang belum mengambil bukunya atau yang belum membuka buku, silakan di pause dulu videonya, disiapkan bukunya dan buku catatannya, nanti silakan dicatat semuanya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah perkalian antara bilangan bulat dan pecahan. Jadi ada bilangan bulat, ada pecahnya. Di sini di buku kalian itu ada misal K dikali A per B. Jadi ada bilangan bulat K dikali pecahan A per B. Ini sama dengan K dikali A per B. Jadi K-nya itu naik ke atas dikalikan dengan A dan dibagi dengan B. Contohnya, K-nya adalah 2. A per B-nya adalah 3 per 5. Jadi 2 dikali 3 per 5 sama dengan 2 dikali 3. Ini taruh di atas sebagai pembilangnya per 5. Penyebutnya tetap 5. Maka sama dengan 6 per 5. Jadi intinya kalau perkalian ini yang bilangan bulat biasanya kita kalikan ke yang atas. Kita taruh atas kemudian dibagi dengan pembaginya. Yang kedua adalah perkalian antara dua bilangan pecahan. Di sini misal ada A per B dikali C per D. Maka ini sama dengan A dikali C dibagi B dikali D. Jadi ini dikalikan lurus seperti ini. Nah, ini contohnya. 2 per 3 dikali 4 per 6. Maka ini sama dengan 2 dikali 4. Ini 2 dikali 4 per 3 dikali 6. 3 dikali 6. Maka kita tinggal mengoperasikannya. Sama dengan 2 kali 4, 8. 3 kali 6, 18. Sehingga 8 per 18. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi itu cara mengkalikan antara dua bilangan pecahan. Jadi kita kalikan lurus. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Yang nomor 3, pembagian bilangan pecahan. Misal, ini ada bilangan bulat K dibagi A per B, maka sama dengan K dikali B per A. Jadi kalau ada pembagian, ini kita ubah dulu menjadi bentuk perkalian. Jadi dikali. Dengan syarat pembaginya yang dibagi atau bilangan pecahan yang belakang itu dibalik menjadi B per A. Jadi K dibagi A per B ini sama dengan K dikali B per A. Ini K dikali B per A. Dan apabila ada A per B dibagi C per D, ini sama dengan A per B dikali D per C. Nah, jadi yang belakang C per D ini dibalik menjadi D per C. Kemudian kita kalikan lurus seperti yang awal. Jadi kita kalikan lurus pembilang, kalikan pembilang, penyebut, bagikan penyebut kalau sudah bentuk perkalian. Jadi intinya kalau pada pembagian bilangan pecahan, pecahan yang belakang ini kita balik dan kemudian berubah menjadi perkalian. Contoh yang pertama, 5 dibagi 7 per 8. Maka ini sama dengan 5 dikali 8 per 7. 7 per 8 di sini kita balik menjadi 8 per 7. Dan tanda pembagiannya kita ubah menjadi tanda perkalian. Sehingga sama dengan 5 dikali 8 per 7. Sama dengan 40 per 7. 40 per 7 kita sederhanakan menjadi 5 per 7. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
Nih, apabila ada 2/3 dibagi 4/6, ini sama dengan 2/3 dikali 6/4. Yang awalnya ini 4/6, karena kita ubah menjadi kali dan harus dibalik menjadi 6/4. Sehingga kita tinggal mengkalikan lurus. 2 kali 6 per 3 kali 4 sama dengan 12/12 sama dengan 1. Nah, ini catatan penting. Pada pembagian yang dibalik adalah pecahan yang belakang. Ingat, pecahan yang belakang, tidak boleh yang depan. Baru kemudian diubah menjadi perkalian. Jadi pada intinya kalau ada pembagian pecahan, kita ubah ke bentuk perkalian dan yang belakang kita balik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, perkalian dan pembagian bilangan pecahan desimal. Pada operasi perkalian dan pembagian pecahan desimal, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengubah bentuk bilangan desimal ke bentuk pecahan biasa. Jadi yang awalnya 3,5 nanti kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Contoh, nah ini A, 3,5 dikali 4. Maka sama dengan 3,5 ini kan sama dengan 35/10. Karena 35/10 ini sama dengan 3,5. Dikalikan dengan 4. Maka kita tinggal mengkalikan 35 kali 4/10. Maka sama dengan 140/10. Ini ada 0, ada 0. Kita coret. Kita hilangkan. Sehingga sama dengan 14/1. Sama dengan 14. Yang B, apabila ada 8,4 dibagi 2/2. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 84/10. Karena 84/10 adalah 8,4. Kalau ini 0,84, maka ini nanti akan berubah menjadi 84/100. Karena hasilnya akan 0,084. Karena ini cuma 8,4, maka cukup kita bagikan dengan 10. Begitu halnya dengan 2,2, karena cuma ada satu angka di belakang koma sehingga kita bagikan dengan 10. Sama seperti video-video sebelumnya untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Itu diingat-ingat caranya ya. Sehingga menjadi 84/10 dibagi 22/10. Maka ini sama dengan 84/10 dikali 10/22. Jadi yang awalnya 22/10 kita balik menjadi 10/22. Sama dengan 84 kali 10/10 dikali 22. Sama dengan 840/220. Ini kedua nolnya kita coret menjadi 84/22. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 42/11. Ini untuk perkalian dan pembagian pecahan desimal. Pada intinya pecahan desimal bisa kita ubah dulu bentuknya ke pecahan biasa. Nih ada ataunya. Atau kalau soalnya seperti yang B nih ya, 8,4 per 2,2. Ini sama dengan 84/22. Karena ini sama-sama di belakang koma ada satu angka, maka komanya kita mundurkan 1 menjadi 84. Yang atas kita mundurkan 1, maka yang bawah harus sama-sama kita mundurkan 1 menjadi 22. Sehingga menjadi 84/22 sama dengan 42/11. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan biasa seperti ini juga bisa. Caranya seperti itu. Jadi ada dua cara. Yang ini yang agak panjang, yang ini yang simple. Dengan syarat kalian harus paham step by stepnya seperti yang di atas. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Operasi hitung campuran bilangan pecahan. Jadi operasi hitungnya bercampur-campur. Untuk urutan pengerjaan pada operasi hitung campuran bilangan pecahan sama dengan urutan pengerjaan operasi hitung bilangan bulat, yaitu yang di video pertama dan kedua.
Itu ada urutan pengerjaannya. Yang pertama itu apabila operasi hitung setingkat, artinya cuma ada penjumlahan dan pengurangan, itu tinggal kita kerjakan dari kiri ke kanan. Kemudian apabila ada operasi hitung beda tingkat, ada penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian, itu dikerjakan operasi hitung yang tertinggi dulu, yaitu perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Dan yang ketiga, apabila dalam operasi hitung terdapat tanda kurungnya, maka yang dikerjakan yang di tanda kurung terlebih dahulu. Nah, contoh yang pertama, yang A, ini ada 1/2 ditambah 2/3 dikurangi 3/4. Ini kan operasinya setingkat, cuma ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan urut dari kiri ke kanan. Tetapi karena ini adalah pecahan, maka pembaginya kita samakan. 2, 3, dan 4 ini kita samakan pembaginya atau penyebutnya dengan 12, sehingga semuanya kita jadikan 12. Dan yang atas caranya seperti ini. 12 ini kan yang sebelah sini, 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Kita taruh di sini. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Kita taruh di sini. 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 3 adalah 9. Kita taruh 9 di sini. Jadi sama dengan 6 ditambah 8 dikurangi 9/12, maka sama dengan 14 dikurangi 9/12 sama dengan 5/2. Seperti itu. Ini caranya seperti video yang ketiga ya. Ada di contoh-contoh soal ketika ada operasi penjumlahan, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan yang B ini ada penjumlahan dan perkalian. Maka yang kita kerjakan yang dulu adalah yang perkalian. 1/3 ditambah 3/5 dikali 2, 2/3. Maka ini sama dengan 1/3 ditambah 3/5 dikali 8/3. 8/3 itu dari mana? Ini dari 2, 2/3. Jadi ini kita ubah bentuk kepecahan biasa menjadi 8/3. Caranya gimana? 3 dikalikan 2 ditambah 2. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Sehingga 8/3. Nah, ini kan ada perkaliannya. Maka biar mudah, kita kasih tanda kurung terlebih dahulu. Sehingga yang di dalam kurung ini yang kita kerjakan di awal. Menjadi 1/3 ditambah 3 kali 8, 24. Dan 5 dikali 3 adalah 15. Sehingga menjadi 1/3 ditambah 24/15. Kita tinggal menyamakan penyebutnya. Kita samakan ke 15. Sehingga 15 dibagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Sedangkan ini 15 bagi 15, 1. 1 kali 24, 24. Sehingga 5/15 ditambah 24/15. Maka sama dengan 29/15. Lanjut. Untuk contoh soal yang nomor C. Di situ ada 1/4 dikali 2/3 dikurangi 1/5 dibagi 3/7. Di situ yang C itu memuat 3 tanda operasi hitung, yaitu ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian dan pembagian. Supaya mudah, ini saya kurung terlebih dahulu. Yang perkalian sama pembagian ini saya kurungi biar mudah. Jadi ini kita kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam kurung. Maka ini sama dengan 1/4 ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/4. Caranya gimana? Sama kayak yang awal. 4 dikali 1 tambah 1. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Menjadi 5/4 dikalikan 2/3 dikurangi 1/5 dibagi 3/7. Nah, ini langsung kita kalikan. Menjadi 5 kali 2/4 kali 3. Yang belakang, yang pembagian, kita balik dulu. Yang awalnya 3/4
7 menjadi 7 per 3 dan operasinya menjadi perkalian. Maka sama dengan 3 kali 2 10 per 3 kali 4 12 dikurangi 1 kali 7 7 3 kali dikali 5 atau 5 dikali 3 adalah 15. Sehingga sama dengan 10 per 12 dikurangi 7 per 15. Nah, ini kita samakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut paling mudah yaitu langsung dikalikan. 12 kita kalikan 15 adalah 180. Maka ini pasti bisa disamakan. Sehingga menjadi 180 dibagi 12 dikali 10 adalah 150. 180 dibagi 15 dikali 7 adalah 84. Ini silakan dihitung pakai kalkulator boleh. Nih, maka ini sama dengan 150 dikurangi 84 sama dengan 66 per 180. Nah, ini bisa kalian sederhanakan menjadi 11 per 30. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 6 kalau yang ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang D. Yang D itu juga memuat tanda operasi hitung. Yang pertama ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian sama perkalian. Sama caranya sama yang C. Kita kasih tanda kurung terlebih dahulu biar mudah mengerjakannya. Dan operasi hitung dan bilangan pecahan campuran seperti ini, seperti 1/3/5 ini nanti sama. Kita bentuk pecahan biasa. Sehingga menjadi 1/2 dibagi 1/3/5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/5 ditambah 2/5 dikali 4/9 sama dengan ini 1/2 tetap dikalikan 8/5 karena tadi kan dibagi kita balik menjadi 5/8 ditambah 8/45. 8/45 ini dari 2 dikali 4 per 5 dikali 9 yaitu 45. Sekarang kita kalikan ini 1 kali 5 5, 2 kali 8 16 ditambah 8/45. Kalau sudah benar ini kita tinggal menyamakan penyebutnya. Nah, ini paling mudah adalah mengalihkan pembaginya dengan 16 dikalikan 45 ketemu 720. 720 dibagi 16 dikali 5 ketemu 255 dan seterusnya. Sehingga menjadi 353/720. Itu untuk yang D. Selanjutnya yang E. Ini ada operasi hitung, ada memuat 4 tanda operasi hitung, ada bagi, kali, pengurangan, dan penjumlahan. Seperti ini. Untuk seperti ini, 2/3 dibagi 1/4 dikali 1, 1/2 dikurangi 4/5 ditambah setengah. Karena ini memuat ada 2 operasi hitung yang tidak setingkat, maka yang kita kerjakan adalah yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Sehingga yang perkalian dan pembagian kita kurung terlebih dahulu. Ya ini ya, jadi ya 2/3 dibagi 1/4 dikali 1 1/2 ini kita kerjakan terlebih dahulu. Dikerjakannya bagaimana? Kita kerjakan urut dari kiri ke kanan. Jadi 2/3 tetap dibagi 1/4 karena ini dibagi maka kita balik menjadi 4/1. Tandanya berubah menjadi kali. Dikali 3/2. 3/2 ini dari 1 1/2. 2 dikali 1 2 tambah 1 3. Jadi 3/2 dikurangi 4/5 tambah 1/2 sama. Sehingga menjadi ya ini kita kalikan dari kiri ke kanan. 2 kali 4 4, 3 kali 1 3. Jadi 4/3 dikali 3/2 dikurangi tetap sama 4/5 plus 1/2. Kemudian ini kita selesaikan dulu sebelum kita operasikannya ke yang belakang. Sehingga 4/3 dikali 3/2 itu sama dengan 4 dikali 3 12 dan 3 dikali 2 6. Baru ini kurungnya sudah lepas karena sudah habis yang perkalian. Jadi 12/6 dikurangi 4/5 ditambah 1/2. Ini kan sudah hanya ada setingkat yaitu pengurangan dan penjumlahan saja. Tetap kita
eh, kerjakan urut dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama adalah kita ubah penyebutnya, pembaginya menjadi sama, yaitu 30. Sehingga untuk yang atas juga berubah, jadi 30 dibagi 6. 30 dibagi 6, 5. 5 kali 12, 60. 30 dibagi 5. 30 dibagi 5, 6. 6 kali 4, 24. Kita taruh atas. 30 dibagi 2, 15. 15 kali 1, 15. Kita taruh sini. Jadi 60 per 24 plus 15 per 30. Sehingga hasilnya adalah 51 per 30. Lanjutkan ke yang terakhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube MTS Marif Ambulu dan juga komentar berupa nama, spasi kelas kalian di daftar komentar sebagai daftar hadir. Yang terakhir untuk tugasnya tidak ada, nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan tatap muka. Silakan untuk video ini dicatat di buku catatan kalian. Jadi semuanya harus dicatat di buku catatan. Oke, terima kasih dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.